Anda kembali bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, Pertamina New and Renewable Energy atau Pertamina NRE saat ini tengah fokus mengembangkan proyek kredit karbon yang berbasis teknologi dan kehutanan. Sumber energi bersih yang dimiliki Pertamina NRE berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan konsesi hutan. Pertamina New and Renewable Energy atau Pertamina NRE merupakan salah satu badan usaha yang memiliki portofolio karbon kredit project dari sumber energi bersih. Dan sumber energi bersih tersebut antara lain berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Lahendong Unit 5 dan 6, pembangkit listrik tenaga biogas atau PLTBG Semangke, dan sejumlah konsesi hutan hasil kerjasama dengan PT Perhutani. Saat ini Pertamina NRE tengah fokus mengembangkan proyek kredit karbon dari energi terbarukan yang berbasis teknologi dan kehutanan atau Nature Based Solutions. Dan Pertamina NRE merupakan pemasok kredit karbon pertama saat peluncuran IDX Karbon pada tahun 2023, di mana hingga saat ini telah berhasil menjual sebanyak 561.000 TCO2e kredit karbon di Indonesia. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat volume perdagangan bursa karbon per 31 Juli 2024 lalu mencapai 613.541 ton setara karbon dioksida. Jumlah ini meningkat dibanding pada awal perdagangan bursa karbon saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo September tahun lalu sebanyak 459.953 TCO2e. Adapun nilai transaksi karbon yang diperdagangkan hingga akhir bulan lalu mencapai 37,04 miliar rupiah. Saat ini tercatat ada 70 pengguna jasa yang mendapatkan izin. Perinciannya mencakup nilai transaksi 26,7% di pasar reguler, 20,1% di pasar negosiasi, dan 49,89% di pasar lelang. Kedepan, potensi bursa karbon masih sangat besar sebab masih ada 3.864 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, Market Review kali ini akan mengulas terkait dengan Pertamina NRE dorong dekarbonisasi industri. Dan sudah bersama kami hari ini Bapak Fadli Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis. Pak Fadli, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih. Sebelum kita mengulas lebih jauh terkait dengan Pertamina NRE, Pak Fadli, ini sebetulnya bagaimana review Anda terhadap perkembangan energi hijau secara global maupun di Indonesia saat ini? Ya, tentunya kita lihat kalau di secara global memang ada perkembangan yang cukup signifikan, ya, sangat drastis, di mana dalam 7, 8, 9, 10 tahun terakhir itu perkembangannya sangat pesat. Di Indonesia memang sedikit lagging behind, tetapi kita melihat bahwa dari susunan tidak hanya aspek bisnis, tapi juga aspek regulasi dan yang lain sebagainya, itu sudah mulai ada perkembangan yang cukup drastis kalau kita dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Di mana nggak cuma bisnis itu yang seperti bisnis karbon gitu yang udah mulai muncul, tetapi juga kita melihat banyak bisnis hijau lainnya yang sudah mulai berkembang. Oke. Lantas apakah kemudian konsep energi hijau sendiri ini sejalan dengan visi dan misi Pertamina NRE? Pasti sejalan banget. Salah satu visi kita adalah energizing people and planet with green energy, dan tentunya itu tagline-nya adalah green energy. Jadi memang kita berbasiskan energi bersih dan tentunya salah satunya energi hijau. Oke, tentunya sejalan begitu ya dengan visi dan misi dari Pertamina NRE. Tapi sedikit tadi yang menarik adalah kita sedikit lagging ya tadi. Betul. Pak Fadli menyebutkan. Ini sebetulnya kenapa? Jika kita mungkin bisa gali sedikit, kenapa kemudian kita agak lagging dibandingkan dengan perkembangan global begitu sebut saja? Ya, karena negara-negara lain itu tentunya sudah menyadari hal ini terlebih dahulu. Itu misalkan seperti trading karbon di Eropa atau di Amerika itu sudah terjadi sejak tahun 2000-an awal. Apakah mulus? Tentunya tidak. Itu banyak ups and downs-nya. Itu naik dan turun, ada perubahan-perubahan dari segala sisi, baik itu prosesnya maupun regulasi dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang kita ketahui, kita saja sudah 20 tahun di belakang. Apakah ini buruk? Tentu tidak. Itu karena memang setiap negara itu memiliki waktunya masing-masing untuk perkembangan tersebut. Oke, jadi memang ya tidak apa-apa begitu ya, tapi memang Betul. kita tetap berlanjut kemudian memanfaatkan atau optimalkan energi hijau. Betul. Lantas dengan karbon sendiri, tadi yang sudah disebut juga oleh Pak Fadli begitu ya, Yeah. perdagangan karbon ataupun karbon trading, sebetulnya sejauh mana Pertamina NRE memanfaatkan aset-aset hijau yang dimiliki? Ya, yang pertama tentunya kita melihat bahwa aset legacy kita adalah geothermal.
di mana sudah kita bangun sejak tahun 1970-1980-an, 40 tahun yang lalu, itu di mana memang carbon credit ini dari geothermal sudah dihasilkan dari tahun 2015-2016 awal. Nah, sesaat pemerintah mengeluarkan inisiatif yang sangat luar biasa, yaitu dalam peluncuran carbon market kemarin, itu kita tentunya ingin menjadi yang paling depan gitu, karena kita memanfaatkan aset yang sudah ada, yang legacy yang memang sudah terbentuk dan memang sudah tercipta prosesnya dalam hal mengeluarkan carbon kreditnya itu sendiri. Jadi yang pertama itu yang akan yang kita dorong. Ada beberapa aset lainnya yaitu PLTS, PLTBG ya, biogas ya, pembangkit listrik tenaga biogas dan juga pembangkit listrik tenaga gas yang dalam waktu dekat ini semuanya akan keluar carbon kreditnya. Oke, jadi memang sudah cukup banyak yang dioptimalkan begitu ya. Lantas kalau kita berbicara soal karbon kreditnya sendiri begitu ya, sudah seberapa banyak total kredit karbon hingga semester 1 2024 yang sudah diperdagangkan di bursa karbon oleh Pertamina NRE? Ya, hingga semester 1 mungkin ada sekitar 561.000. Kalau kita lihat ini memang apakah ini besar? Ya tidak gitu. Tetapi apakah ini baik? Kalau kita bandingkan dengan negara lain, ini sudah jauh lebih baik. Di mana Malaysia dan Singapura saja hanya menjual sekitar 160.000. Jadi perkembangannya itu cukup baik. Kami menjual 560.000 yang diperdagangkan. Ini memang account for sekitar 90% dari market share bersama dengan rekan kami yang lain. Jadi ya cukup baik sih kalau kita bisa bilang. Cukup baik, capaiannya sampai dengan semester 1 2024 begitu ya. Tadi total kredit karbon milik Pertamina NRE yang sudah diperdagangkan. Lantas kemudian boleh dijelaskan kembali Pak Fadli, aset-aset Pertamina NRE mana saja yang kemudian akan dikembangkan untuk kemudian mendapatkan sertifikasi karbon selain PLT Pelahendong ini? Ya, jadi kalau geothermal atau panas bumi itu kita memang memiliki 5 aset lainnya. Dan itu akan kita coba untuk optimalkan dari sisi karbon kreditnya. Ada di Kamojang, ada di Ulu Belu, Hulu Lais, dan lain sebagainya. Itu nomor 1. Yang nomor 2, pembangkit listrik tenaga lain seperti biogas yang memang kita bekerja samakan dengan PTPN misalkan. Ini akan kita optimalkan dari sisi pemanfaatan karbon kreditnya itu sendiri. Yang ketiga, kita memiliki salah satu CCGT atau pembangkit listrik tenaga gas terbesar di Southeast Asia, yaitu Jawa 1 Power. Di sini kami bekerja sama dengan mitra kami dari Jepang, Marubeni dan Sojitz, dan kita akan menghasilkan karbon kredit sebesar 3 juta ton per tahun. Jadi total mungkin dalam waktu dekat ini kita memiliki sekitar 3,5 sampai 4 juta ton per tahun karbon kredit. Kedepannya kami sedang kerjasamakan tentunya dengan melihat perkembangan dari regulasi yang ada bersama-sama dengan rekan-rekan kementerian-kementerian terkait. Ini kita coba kerjasamakan dengan Perhutani memanfaatkan konsesi-konsesi mereka yang ada. Estimasi kita dari sekitar 9 konsesi itu bisa menghasilkan 5 juta ton per tahun. Jadi total mungkin akan ada di angka 9 sampai 10 juta ton per tahun dalam 5 tahun ke depan. Tapi depan mata kita itu memang ada 3,5 sampai 4 juta ton per tahun. Oke, 5 tahun ke depan tadi sudah ada begitu ya proyeksinya seberapa banyak ataupun seberapa besar, dan seperti apa kemudian ekosistem pendukungnya, karena kita tahu begitu ya perdagangan karbon membutuhkan ekosistem yang suportif. Seperti apa Pertamina NRE melakukan ini? Tapi nanti usai jeda Pak Fadli kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa masih kita ulas terkait dengan Pertamina NRE dorong dekarbonisasi industri, dan masih bersama kami tentunya Bapak Fadli Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE. Pak Fadli, tadi sudah disebutkan begitu ya potensinya 5 tahun ke depan seperti apa. Lantas bagaimana kemudian Pertamina NRE untuk menciptakan ekosistem pendukungnya agar kemudian sesuai dengan apa yang ditargetkan dan juga sesuai dengan program pemerintah dalam target net zero emission? Ya, kalau terkait dengan karbon kredit itu sendiri dan juga bagaimana perdagangan karbon itu ke depannya, tentunya harus ada pasokan dan harus ada permintaan, supply dan demand. Ini supply dan demand ini harus terjadi secara terus-menerus, continuous, dan berkelanjutan. Artinya apa, jumlahnya juga memang harus sesuai. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan potensi yang kita punya.
Jadi kita benar-benar harus bersama-sama, nggak cuma di elemen bisnis, elemen regulasi, tapi juga masyarakat luas. Ini bagaimana kita bisa menciptakan continuous supply dan demand. Nah, yang kita lakukan adalah nomor satu tentunya memastikan bahwa adanya advokasi ke pemerintah, advokasi ke masyarakat, advokasi ke perusahaan-perusahaan yang memang nanti baik sekarang maupun ke depannya itu akan membutuhkan carbon credit. Yang kedua, kita tentunya akan memastikan bahwa pasokan ini bisa menerus. Gitu. Jadi tidak hanya operasional yang tetap berjalan dari sisi aset-aset yang tadi, tetapi juga kita melihat secara Pertamina Group potensi-potensi supply chain mana lagi yang bisa kita manfaatkan, baik itu di dalam Pertamina NRE-nya sendiri maupun di luar Pertamina NRE. Misalkan ada subholding lain seperti Kilang yang melakukan energi efisiensi yang sebetulnya carbon creditnya bisa dioptimalisasi. Ada juga subholding lain seperti Hulu yang melakukan carbon capture storage gitu, yang dalam 10 tahun ke depan karbonnya itu bisa dioptimalisasi. Jadi ini juga kita melihat bagian secara menyeluruh untuk memastikan pasokannya itu akan terus berkelanjutan gitu. Nah, kemudian dari sisi demand tentunya bagaimana kita bisa mengadvokasi kepada perusahaan-perusahaan terkait, kepada masyarakat bahwa ini memang dibutuhkan sehingga pasokannya bisa dipenuhi dengan demand atau permintaan tersebut. Oke, jadi supply dan demand-nya inilah yang kemudian akhirnya harus di-maintain begitu agar kemudian bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan. Betul. Nah, ini kalau kita berbicara soal perdagangan karbon, bursa karbon begitu Pak Fadli, ini kan kita tahu ini menjadi bagian dari ESG ya, Environmental, Social, and Governance. Nah, kalau melihat dari hal ini, apa sebetulnya yang paling menantang bagi Pertamina NRE dalam menjalankan ESG dan juga tadi bursa karbon? Jadi kalau Pertamina NRE itu kan bagian dari Pertamina Group, dan kita dalam hal sustainability atau ESG rating itu memang salah satu yang terbaik di dunia ya, kita bisa bilang ya. Pertamina itu mendapatkan rating nomor 1 untuk integrated oil and gas company di dunia. Pertamina NRE juga nomor 3 untuk integrated utility company di dunia. Jadi kalau memang ya satu hal yang bisa kita be proud of adalah kita memang salah satu yang terdepan dalam hal ESG tersebut. Gitu. Nah, tapi tentunya sebagai bagian bagaimana kita melakukan implementasi, ya kita harus melakukan advokasi yang menyeluruh kepada masyarakat dan juga bagaimana kita bisa membangun metodologi yang bisa diaplikasikan oleh seluruh pihak gitu untuk memastikan bahwa ESG ini bisa terimplementasi. Kita mencoba menjadi katalis di dalam Pertamina Group itu sendiri dan juga untuk BUMN secara keseluruhan, karena itu juga tentunya bagaimana pencapaian Pertamina itu bisa luar biasa dalam beberapa tahun terakhir karena ada aktivitas ESG yang memang cukup intensif gitu, nggak cuma di level korporasi tetapi individunya di level pegawainya, jadi harus menyeluruh. Oke, harus menyeluruh, berarti awareness-nya juga ini kemudian dijalankan begitu ya untuk kemudian semua bagian dari Pertamina NRE. Tapi jika memang tadi ada hal-hal yang menantang, sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak Fadli? Apakah kemudian ada strategi-strategi khusus untuk kemudian agar lebih smooth jalannya terkait dengan ESG tadi? Ya, tantangannya ini memang nomor 1 itu bagaimana meyakinkan masyarakat ataupun pihak lain, perusahaan lain, mitra kami juga dalam melaksanakan ESG. Misalkan gini, terkait environmental specifically ya, bagaimana kita mengurangi penggunaan emisi. Ini kita harus melihat tantangannya keekonomian. Gitu, typically teknologi itu sudah ada globally, baik itu dari mitra kita di Jepang, di Korea, di Eropa, di Amerika. Bagaimana mengaplikasikan teknologi tersebut di Indonesia yang cuma bisa caranya adalah keekonomian itu tercapai gitu. Sementara rata-rata kalau misalkan industri seperti yang baru yang masa depan seperti ini itu lebih mahal. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan permintaan requirements dari mereka dengan pasokan yang sudah ada terkait dengan keekonomian tersebut. Jadi salah satunya adalah keekonomian. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyadarkan mereka bahwa ini merupakan hal yang penting yang bisa mereka capai juga dalam hal target-target mereka. Jadi kita mencoba mengembed seluruh target terkait dengan ESG ini ke dalam policy dari perusahaan mereka. Mungkin seperti itu. Oke, jadi memang itu menjadi strategi tersendiri begitu ya, kemudian untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Lantas kita tahu sebagai perusahaan yang berbisnis di sektor ekstraktif, bagaimana kemudian akhirnya Pertamina memastikan dalam operasional ini bisa menekan emisi karbon, Pak Fadli?
Ya, Pertamina secara grup di tahun 2023 kemarin itu sudah menurunkan emisi karbon sebesar 34% dibandingkan dengan bisnis as usual kita. Jadi kita sudah menurunkan, kalau misalkan di skop 1 dan skop 2-nya itu 34%, tetapi ke masyarakat, ke skop 3-nya itu kita sudah menurunkan kurang lebih sebesar lebih dari 30 juta ton. 30 juta ton ini kalau bisa dibilang kita coba ini ya Pak Fajar, namanya menganalogikan dengan katakan 10 kg, satu karung beras itu kan 10 kg gitu ya. Ini berarti secara dengan 3 miliar karung beras gitu, karena 30 juta ton setara dengan 30 miliar dibagi 10 ya 3 miliar karung beras. Jadi ini luar biasa banyaknya ton dalam satu tahun yang kita turunkan. Nah, ini yang terus didorong oleh Pertamina Group, nggak cuma Pertamina NRE, tetapi kita merupakan bagian dari Pertamina Group secara khusus untuk memastikan bahwa ini bisa didorong sama-sama. Oke, lantas tadi sudah banyak yang dibahas terkait dengan perdagangan karbon, begitu ya, ESG. Yang ingin kita ketahui, mungkin ini jadi pertanyaan pamungkas juga ya Pak Fadli. Bagaimana langkah ekspansi Pertamina NRE ke depannya untuk meningkatkan kinerja bisnis? Ada yang bisa di-share mungkin kepada para pemirsa? Oh tentu, pasti. Jadi sebagai bagian dari Pertamina Group, ini kita mendorong dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita tetap mengembangkan bisnis legacy kita di oil and gas, tetapi yang kedua juga meng-offset dengan mengembangkan bisnis hijau. Kedua ini harus berjalan, karena transisi energi ini nggak cuma satu kaki yang bisa berjalan, dua-duanya harus berjalan sehingga kita bisa berlari. Nah, di bisnis oil and gas, hal-hal yang kita lakukan adalah bagaimana mengurangi emisi dalam memproduksi oil and gas tersebut. Jadi kaitannya dengan konservasi energi, energi efisiensi energi. Kita membantu rekan-rekan subholding yang lain untuk memastikan bahwa konsumsi energi untuk produksi energi itu bisa berkurang. Jadi ini langkah pertama yang kita dorong. Langkah kedua adalah bagaimana kita mengembangkan bisnis hijau lainnya, seperti yang tadi geothermal, yang terus akan kita dorong untuk kapasitasnya meningkat ke depannya. Kita memiliki target 5 tahun ke depan sudah mencapai 1 gigawatt dari 600 megawatt yang kita punya sekarang. Terus yang kedua, kita juga ada renewable energy lainnya seperti PLTS, tenaga solar. Ini kita memiliki ambisi yang luar biasa, baik itu untuk supply elektron maupun supply menjadi molecules, menjadi green hydrogen. Yang ketiga terkait dengan poin yang tadi adalah green hydrogen itu sendiri. Itu bagaimana dalam 5-10 tahun ke depan itu kita bisa memproduksi green hydrogen buat domestik dan buat regional secara keseluruhan. Dan yang keempat, kita juga tentunya tadi bisnis karbon kita kembangkan terus, nggak cuma di sektor teknologi base, tetapi juga forestry base bersama-sama dengan rekan dari perhutani dan yang lainnya. Terus yang kelima ada fuel baru seperti biofuel, seperti bioethanol untuk support program Pertamina dalam menurunkan emisi di fuel itu sendiri, di BBM itu sendiri. Jadi kalau sekarang kita punya biodiesel, kedepannya kita akan punya bioethanol. Jadi itu adalah 5 hal besar yang kita sedang dorong. Oke, siap. Itu tadi yang menjadi langkah-langkah ekspansi ke depan oleh Pertamina NRE. Sayang sekali waktu kita terbatas hari ini Pak Fadli, kita harusnya bisa gali lebih banyak, tapi mungkin di sesi lain ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Terima kasih banyak Pak Fadli. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia, dan melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024, Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa. Thank you Pak Fadli.